Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai eee, clustering dan classification. Pertama kita akan sesuai dengan deskripsi yang ada di bawah tentang data yang akan kita gunakan. Kita akan melakukan import data, sebenarnya sederhana aja kalau pakai MATLAB, tinggal ketik import, kita cari ya, kita pakai data CC yang sudah di-anonymous. Oke. Ini adalah data sisi, data ini jumlahnya cukup banyak, customer ID-nya sudah di-anonymous, dan memang data ini ditujukan untuk latihan, untuk kalau kita mau coba-coba untuk pelajari big data analysis. Oke. Di sini ada beberapa hal. Di sini ada kolom customer ID, kolom balance, di sini ada balance frequency, purchases, one of purchases, installment, cash advance, dan lain-lain di sini sampai dengan terakhir tenor. Oke. Dalam kasus kali ini saya akan coba ambil datanya. Cuman kali ini saya tidak akan ambil data customer ID karena menurut saya ini data tidak terlalu berpengaruh terhadap analisa kita nanti. Jadi saya akan ambil data balance, saya klik di sini. Kemudian ini kan bagian pertamanya ini kan string ya ini ya. String ini kita klik kontrol, kemudian kita klik di sini. Kita tekan tombol kontrol, kita klik sini untuk lepas ini ya. Kemudian sambil tetap tekan tombol kontrol, kita mau ambil website balance frekuensi, oke. Kita ambil data purchases, oke. Kita ambil one of purchases, oke. Installment, cash advance, purchase, one of payment. Ini mungkin kita ambil datanya ya. Datanya sampai ini ya. Oke. Credit limit mungkin nggak saya ambil. Payment, minimum payment. Ini apa ini? Good payment. Oke, kita ambil data ini. Oke, ini data yang akan kita import. Kita akan import kali ini kita akan gunakan data. Ini ada pilihan ya di data tabel, kolom vektor, numeric matrix, string array, cell array. Kita akan ambil tabel. Kalau tabel ini nanti semua header-header di atas ini akan ikut kebaca di situ ya. Jadi kita ambil tabelnya. Kita klik. Ini akan kita import datanya. Nah, jika sudah selesai, ini bisa kita close. Nah, data sudah ada di sini. Di workspace ini adalah data-data yang kita punya. Nah, kita ada sisi general di sini. Dia itu adalah sebanyak 8.950 baris dalam 15 kolom. Nah, ini tadi kan bagian atasnya kan sudah keluar semua nih ya. Nah, nah kemudian untuk selanjutnya kita di sini akan melakukan clustering. Clustering nanti gimana kita akan coba kelompokkan. Kita kali ini akan mencoba clustering menggunakan metode K-means dan kita akan clustering. Nah, cuman untuk toolbox di MATLAB ini untuk K-means itu harus dia dalam format array tabel, tidak bisa dalam format tabel. Kita kan sudah punya CC general nih, CC general dalam format tabel. Kita akan convert dulu itu jadi array. Nah, gimana caranya? Gampang aja. Kita akan buat file terbaru namanya datasheet. Kita ketik table to array, ya kan? Kemudian kita ketik cc general. Sebenarnya gampang sih. Ini ada auto complete-nya. Kita tekan tombol tab di keyboard, nanti dia akan ngambil kasih opsi-opsi yang ada. Straight. Oke. Langsung keluar dia dataset. Nah, keluar dataset. Dataset ini formatnya bukan tabel tapi array. Kita klik, kita udah. Bedanya tabel sama array, kalau tabel dia itu ininya header-headernya ini dia kecatat, kalau dataset ini dia enggak kecatat seperti itu. Oke, saya bersihkan layarnya dulu. Kemudian kalau kita mau menggunakan toolbox Cummins di MATLAB ini gampang aja, ketik edx sama dengan Cummins. Edx itu variabel yang kita buat ya. Cummins, terus kita ketik dataset,
data sheet, kan karena kita datanya data sheet ya, data sheet. Kemudian kita mau kita clusterkan jadi berapa? Ya kita mau cluster jadi berapa? Kita akan coba sederhana aja. Kita akan anggap ini hanya ada 2 cluster ya. Kita akan bentuk cluster. Jadi kita akan proses menjadi 2 cluster. Seperti ini. Kita klik, klik. Nah, ini ada informasi di sini ya. Oh, mungkin terlalu banyak ya. Oke, kami segini ya. Saya tutup ini. Jadi kalau bedanya kita kasih titik koma di belakang dan enggak, itu kalau kita nggak pakai titik koma nanti akan keluar IDX itu apa aja isinya. Nah, kalau misalnya tidak kita kasih titik koma, hasilnya tidak kita keluarkan, nanti langsung keluar di sini IDX di sini variabelnya. Dan kemudian ini ada warning. Ternyata ada value-value yang enggak ada, datanya cacat. Kalau kita lihat di sisi general ini, kita kembali, ternyata ada data-data yang enggak ada. Mungkin sini agak susah ya, kita pakai data sheet aja. Ini itu ada data-data yang not available ya. Nah, seperti ini. Data-data cacat seperti ini. Kalau misalnya data-data ini kita pakai kasar aja, tidak kita perbaiki, maka kami si MATLAB ini akan mengabaikan. Dia akan mengabaikan semua yang data-data cacat seperti ini. Nah, terus ini kan kita bikin variabel baru IDX nih. Nah, kita lihat sekarang IDX itu isinya apa sih? Dia itu isinya hasil cluster kita. 1, 2, kalau yang ada cacatnya nanti nan ya kan, 2, 1. Jadi dia akan mengklasterkan, ini tuh hasil klasternya. Klasternya itu 1 atau 2 gitu kan. Nah, kita akan coba lanjut lagi. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah bisa lihat di situ ya. IDX 1 dan 2. Jadi ini ada 2 klaster 1 dan 2. Nah, terus gimana nih kita untuk membuat gambaran enak seperti apa? Kita kembali ke sisi general, ya kan? Kita nih coba kalau kita mau lihat gambarnya, tampilan gambarnya, kita bisa pakai function gscatter. Gscatter seperti ini. Kita plot aja. Nah, misalnya kita mau plot ini ya, datasheet. Datasheet seluruh kolom dibandingkan seluruh baris untuk kolom apa? Kita mau misalnya bandingkan balance sama purchase ya. Kita klik dataset untuk balance. Kemudian kita ketik lagi untuk kolom kedua, baris apa? Sumbu keduanya itu datasheet kolom ini kan 1 ya. 2, 3. Kalau balance ada purchase ini kolom ketiga. 3 seperti itu. Kita klik enter. Oh, maaf, ada apa ini? Kita salah. Oh, kurang tutup 1 ini ya. Seperti ini mungkin ya. Kita lihat. Nah, ini masih satu warna semua ya. Ternyata saya lupa menambahkan untuk ini ya, supaya bisa ada beda warnanya. Kita harus tahu dulu dia masuk 1 atau 2. Ini kita koma IDX. IDX ini karena tadi kan sudah kita klasterkan jadi 2. Jadi yang di IDX ini ada dia termasuk di cluster 1 atau cluster 2. Jadi kita akan buat seperti ini, nanti kelihatan warnanya beda. Coba kita lihat. Oke, nah ini dia kelihatan ya. Jadi setelah kita clustering, kalau balance terhadap purchase, dia itu akan tercluster dari 2. Jadi ada yang sebelah sini, ada yang warna merah sebelah sini, ada cluster 1. Kita akan coba ganti lagi clusternya balance terhadap, misalnya ya, balance terhadap installment. Balance terhadap mana ya installment? Ya, installment frekuensi nomor 9 ya. Kita coba aja 1 terhadap 9. Lihat hasilnya. Modelnya seperti ini. Jadi ada seolah-olah kalau kita lihat di sini seolah-olah ada yang common atau yang umum itu merekat di sisi sebelah kiri. Kalau yang nggak common itu dia lebih ke daerah-daerah yang sebelah kanannya. Sama ya kalau misalnya tadi kita yang pertama ini ya 3.
Ini kan kita lihat dia yang istilahnya yang model-model bersebaran menjauh ini, mungkin kita bilang non common ya, mungkin kita bisa bilang nggak common, itu dia akan menyebar luas, sedangkan yang common itu dia bergerumpul di sini. Jadi mungkin seperti itu sih untuk clustering kenapa saya pilih dua. Mungkin kita akan coba eh, kita akan sudah clusterkan seperti ini, mungkin kita akan sekarang kita akan coba klasifikasikan. Kita akan membuat suatu oh maaf, kita akan coba klasifikasikan menggunakan kita akan polakan gimana supaya turbo klasifikasinya bisa kerja. Di sini kalau kita mau klasifikasikan, di sini sebenarnya pembahasannya itu KNN ya. Itu sebenarnya kalau di sini juga nggak terlalu sulit. Kita tinggal cari aja KNN, KNNA clustering. Dan, nah ini klasifikasi. Kita coba lakukan klasifikasi sehingga nanti kita menemukan modelnya dan kita bisa meramalkan kalau misalnya ada informasi sesuai dengan informasi seperti ini, kita bisa langsung menentukan apakah dia itu masuk kategori klaster satu atau klaster 2 seperti itu. Nah, MATLAB ini memang agak berat ya sebagai informasi. Kemarin saya nyoba install itu butuh 40 giga. Jadi ini saya jalan menggunakan laptop i5 generasi 8, RAM 8 giga ya. Jadi memang agak berat ini programnya. Tapi sebenarnya saya tertarik dengan MATLAB karena toolbox-nya itu banyak dan mudah untuk digunakan. Jadi kalau kita gini, kita ambil data dari workspace. Kalau yang classification learning ini, toolbox ini, dia itu bisa langsung baca table ya. Jadi tidak perlu kita convert lagi ke array atau kita pakai variable array. Itu kita select input langsung aja pakai sesi general gitu ya. Karena nanti header-headernya bisa masuk. Nah, targetnya kita pakai IDX. Jadi sisi general datanya, targetnya adalah IDX dia clusternya cluster 1 atau 2 seperti itu. Ini sementara setting-setting ini kita biarkan apa adanya aja. Kita start session seperti ini. Nah, oke. Masih berproses. Ini gambar kita bisa. Ini balance terhadap balance frekuensi. Kita bisa lihat balance terhadap adjust ya. Nah, ini data seperti tadi, data yang kita buat tadi ya, seperti ini. Sama gambarnya. Ini adalah yang menurut saya bilang tadi sebenarnya kayaknya common ya. Yang merah ini yang saya bilang non common. Mungkin kita bisa hampir sama seperti ini. Jadi ada suatu sebaran data yang dia itu tidak bergelombang, dia lebih menyebar, tidak menyatu ke satu komunitas yang lebih ke sini ya. Nah, kita akan coba metode klasifikasi. Di sini itu sebenarnya banyak metode klasifikasinya. Pada umumnya, kalau misalnya kita bingung nih, klasifikasi mana yang paling bagus nih, kita bisa langsung aja klik all. Cuman dalam kasus ini kita karena batasan waktu, kita akan coba gunakan yang ini aja, KNN ya. KNN. Nah, kita kan bingung nih, KNN yang mana nih yang paling cocok? Ya, kita pakai all KNN aja. Kita pakai all KNN, ya kan? Nah, ini ada use parallel. Use parallel ini kalau misalnya ini komputernya punya banyak core ya. Ini agak lama juga ini. Banyak core, mungkin 12 core, kita pakai ini bisa lebih cepat. Tapi karena komputer saya biasa aja, kita langsung training aja. Terus, oke, dia berproses. Eh, Nah, seperti ini. Dia akan muncul KNN. Dia akan mencoba di KNN, semua tipe KNN ya. KNN, medium, coarse, cosine, cubic, weighted.
Dia akan melakukan training di sini. Dia akan coba satu-satu nih, sampai dengan selesai. Nah, dia akan bisa ketemu, oh kalau fine KNN akurasinya 97,7%. Kalau pakai medium KNN, dia itu validasinya 97,4%, seperti itu. Dan ini akan jalan terus sampai ke bawah, karena setiap karakteristik data itu pasti dia punya cocok-cocokan gitu ya, pakai metode yang mana, klasifikasinya yang paling cocok seperti itu. Nah, kalau kita sudah lihat di sini, 97 kita akan tunggu sebentar sampai dengan datanya keluar, sambil ya menunggu, mungkin saya akan coba-coba ya. Ini kan ya, seperti ini. Ya memang kelihatannya itu memang klaster 2 itu klaster yang dia itu titiknya itu sebaran ya. Ini sebaran artinya dia juga, mungkin saya bisa bilang dia itu nggak common gitu. Karena yang common itu ya yang bergelombor di sini. Jadi, wah ini kalau frekuensi ya. Mungkin kalau kita pakai frekuensi dia hasilnya seperti ini ya. Mungkin kita gabungan sama yang seperti ini. Ini agak lama ya karena dia sedang running di sini. Kalau kita lihat prosesor saya, sini ada 8 core CPU, ini semuanya full ya, semua full. Jadi memang dia memakan resource memori. Terus MATLAB ini punya fitur juga kalau misalnya komputernya itu menggunakan NVIDIA CUDA, itu nanti uh, apa itu namanya, dia itu bisa lebih cepat prosesnya. Karena NVIDIA CUDA itu adalah suatu graphic card yang memiliki multi core. Jadi nanti dia itu jalan di core-nya menggunakan core processor, itu lebih cepat. Nah, kita bisa lihat nih. Oh, ternyata kalau KNN sekian. Dan yang paling bagus kita lihat ini, akurasi ya. KNN adalah ini 97,8%. Jadi pemodelan menggunakan weighted KNN ini yang paling bagus kan gitu. Nah, terus gimana? Nah, kita tinggal export nih, export model. Kita kan sudah training nih, sudah belajar, kita sudah si MATLAB sudah bisa memodelkan eh, klasifikasi mana yang klasifikasi pertama, cluster pertama maupun kedua. Kemudian kita akan ekspor modelnya ke workspace. Kita, kita akan bilang ini trained model. Kita nggak akan ganti nama variabelnya. Klik. Nah, sudah masuk di sini nih, trained model. Nah, di sini kan. Terus di sini kita akan membuat data testing ya. Kita akan ngecek sebuah data testing. Data testing. Kita akan ngambil sampling aja. Ya kan? Kita ambil, misalnya nih, ini kan uh, baris, kalau baris ketujuh itu kan dia harusnya masuk ke klaster kedua. Kita akan membuat data testing dengan cara saya akan mengambil data yang ada di sini baris nomor 7. Baris nomor 7. Baris nomor 7 saya akan buat variabel baru di sini. Oke. Data testing, sama dengan datasheet. Datasheet. Datasheet baris ketujuh. Ya, baris ketujuh, semua kolom. Semua kolom seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Kemudian kita akan tes nih, apakah model kita si trained model ini sudah benar nih bisa mengidentifikasi datanya, data dari dataset tadi. Itu data ini tadi, data mulai dari balance ke belakang ini, apakah trained modelnya sudah benar-benar mampu mengidentifikasi sempurna, apakah hasil klasifikasinya. Kita akan coba. Kita menggunakan, kita akan ketik di konsol di sini. Yefit, perintahnya Yefit nih. Sebenarnya tadi ketika kita ekspor ke workspace sudah ada keterangan di sini. Nah, cara makainya di sini. Kita tinggal ikuti aja. Yefit sama dengan
trained model, ya kan? Predict function. Yang mau kita cek apa? Data testing ya. Oke, sebelum kita ini kan tadi kita bikin data testing nih. Saya lihatkan dulu isinya data testing. Nah, ini kan. Jadi cuma satu baris aja, isinya ke 15 kolom tadi. Oke, kita buka data testing. Ini ya. Oke, kita klik. Oh, eh, oke, kita melakukan sedikit kesalahan. Kita deklarasi ulang untuk data testing ya. Karena ketika kita melakukan training kita melakukan klasifikasi menggunakan KNN tadi itu kita menggunakan data tabel, maka yang tipenya tabel ya pakai CC general tadi ya. Maka sama, ketika melakukan training dia harus formatnya tabel juga seperti ini. Kita update data testing menjadi CC general. Oke, sorry, salah typing. Nah, data testing sudah saya update, dia sekarang menggunakan mode tabel ya. Jadi dia itu satu baris 15 kolom, isinya seperti ini. Ya. Sekarang kita akan ketik ulang Yevit. Kita akan coba tes lagi. Yevit. Kita trained model, predict function, data testing. Seperti ini ya. Klik. Wah, ternyata dia setelah kita coba modelnya menggunakan data yang baris ketujuh tadi, dia termasuk klasifikasi nomor 2. Nah, sekarang kita cek. Baris ketujuh tadi itu ternyata ya benar kan nomor 2. Artinya model kita yang kita model klasifikasi kita sudah akurat. Dia sudah bisa mendeteksi ini. Bisa juga kalau misalnya kita mau training tadi itu kita misalnya kan tadi kita punya 8.950 data nih, 8.950 data. Misalnya kita mau ambil beberapa, bisa kita yang kita trainingan 8.000, nanti 950 data kita buat uji juga bisa. Itu metode aja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk clustering menggunakan K-means dan klasifikasi menggunakan KNN di video kali ini. Apabila ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar. Dan kalau bisa ada masukan, kita bisa diskusi di sana. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.